Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar desain thinking yang berjudul kurangnya perhatian pihak internal Universitas Telkom terhadap perawatan kebersihan dan nilai estetika toilet FEB. Pada kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Diva, Nurisna, Mikala, dan Faisal. Yang akan kita bahas ada 8 hal. Yang pertama ada design challenge, lalu identification of information source, guided tours, card sorting, affinity diagram, insight, user persona canvas, dan how might we. Yang pertama ada design challenge. Design challenge yang kami ambil yaitu kurangnya perhatian pihak internal Universitas Telkom terhadap perawatan kebersihan dan nilai estetika toilet FEB. Dengan usernya ada mahasiswa FEB, staf kebersihan, dan staf FEB. Tujuan dari desain challenge ini yaitu untuk memberikan kenyamanan terhadap seluruh pengguna dan memberikan edukasi bagi para pengguna toilet FEB. Kriteria keberhasilannya yaitu tidak adanya keluhan lagi dari pengguna dan terpenuhinya fasilitas dasar seperti tisu dan sabun. Batasannya yaitu durasi 2 bulan dengan jumlah 4 kali per hari dengan SDM 5 orang. Selanjutnya terdapat identification of information sources. Yang selanjutnya. Dan kami telah mengumpulkan poin-poin penting yang dibagi menjadi 3 klasifikasi, diantaranya yaitu segala hal yang telah diketahui, seperti jumlah toilet yang sedikit, kemiringan lantai yang tidak ideal, fasilitas yang kurang memadai, bau yang tidak mengenakan di toilet, dan toilet di gedung FEB yang kotor. Selanjutnya ada segala hal yang perlu tapi belum diketahui, seperti cara memperbanyak jumlah toilet dengan luas keseluruhan ruangan yang tidak bertambah, lalu tingkat kedalaman dan kelembapan toilet terhadap saluran drainase, keefisienan waktu yang bisa dipakai di aktivitas lain, sistem ventilasi yang kurang bagus, serta kebersihan toilet yang berpengaruh pada kesehatan. Dan selanjutnya ada segala sumber informasi yang kami dapatkan, diantaranya yaitu wawancara dengan cleaning service FEB, mahasiswa FEB, dan juga pihak kampus FEB Telkom University. Next. Selanjutnya ada guided tours. Kami telah mewawancarai 3 user. Untuk yang pertama ada Netia dengan mahasiswa MBTI 2020. Netia mengungkapkan bahwa setiap kali ia memakai toilet selalu terdapat hal yang kurang membuat nyaman. Di antaranya seperti bau yang tidak sedap, terkadang terdapat air yang menggenang, dan banyak noda di lantai dan dinding. Selain itu, ia merasa bahwa fasilitas yang diberikan kurang memadai, seperti tidak disediakannya tisu pada setiap bilik toilet, dan tidak ada di setiap lantai tidak terdapat sabun. Tidak hanya itu, saya merasa bahwa bilik toilet tidak tertutup full, sehingga kurang nyaman digunakan. Selanjutnya. Lalu ada Bu Nani selaku cleaning service di FEB. Ibu Nani berbicara bahwa pembersihan telah dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari, dan ia telah merasa sudah maksimal untuk melakukan pembersihan dan berusaha agar toilet tetap bersih. Namun dari segi pengguna seringkali tidak menjaga kebersihan. Pengguna seringkali komplain terhadap dinding yang kotor walaupun sudah dibersihkan. Exhaust yang kotor mengakibatkan ruangan menjadi pengap. Sabun dan tisu roll yang hanya tersedia di beberapa tempat saja. Lampu yang redup membuat suasana tidak nyaman bagi pengguna maupun cleaning service, terlebih saat sore hari. Fasilitas seperti slot pintu juga sudah beberapa kali diganti, tapi masih sering rusak sehingga kurang nyaman saat digunakan. Next. Selanjutnya ada Pak Dani selaku manajer koperasi. Pak Dani merasa bahwa sebagai pengguna, toilet FEB sudah cukup baik, namun ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan dari segi fungsional. Ia merasa higienitas toilet kurang nyaman, namun kembali lagi terhadap siapa pemakai sebelumnya. Namun secara umum masih dapat digunakan. Flush dan shower toilet juga ada beberapa yang kurang berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengganggu pengguna. Fasilitas seperti tisu, sabun, dan exhaust pun masih perlu perawatan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai estetika toilet FEB. Selanjutnya ada card sorting. Ini adalah gambar-gambar yang kita dokumentasikan, bisa dilihat sendiri. Next.
Selanjutnya, card sorting yang pertama dari hasil wawancara kita, yaitu yang tadi Netia dari mahasiswa aktif MBTI 2020. Nah, dia itu mengurutkan dari yang terlihat kotor ke yang bersih. Nah, ini urutan-urutannya yang dimulai dari nomor 1 yang paling bawah ini dan seterusnya. Next. Hasil wawancaranya, gambar tersebut diurutkan berdasarkan dari toilet yang paling jorok atau kotor hingga tidak kotor. Gambar 1, banyak noda seperti lumut atau jamur dapat membuat ya menurut Netia itu tidak nyaman dan dapat menjadi sarang penyakit. Gambar kedua, exhaust tidak berfungsi mengakibatkan sirkulasi udara dalam toilet tidak baik. Gambar ketiga, kunci pintu yang rusak membuat saya merasa tidak nyaman. Gambar keempat, tisu yang habis membuat saya harus selalu membawa tisu ke dalam sebelum toilet. Gambar kelima, sabun yang habis membuat saya tidak bisa membersihkan tangan dengan bersih. Gambar keenam, ada perkakas atau benda yang disimpan sembarangan membuat saya tidak nyaman melihatnya karena terkesan tidak rapi atau berantakan. Gambar ketujuh, kamar mandi yang gelap membuat saya tidak nyaman saat menggunakan toilet. Next. Selanjutnya, hal yang dirasakan. Yang pertama, atau kesulitan yang dihadapi. Saya merasa sulit untuk mendapatkan fasilitas yang memadai, salah satunya seperti tidak tersedianya hand dryer. Fakta dan keadaan saat ininya, toilet yang sering saya gunakan saat ini terlihat kotor dan banyak fasilitas yang tidak tersedia. Salah satunya yaitu penyediaan tisu yang seharusnya ada di setiap bilik toilet. Harapan kedepannya untuk toilet FEB melakukan perawatan yang lebih baik terhadap kebersihan dan kerapian toilet, serta kedepannya para pengguna dapat menggunakan dan menjaga kebersihan toilet sebaik mungkin. Next. Selanjutnya hasil wawancara kedua yaitu dari Bu Nani selaku cleaning office. Bu Nani ini mengurutkan dari yang terlihat paling penting. Nah, ini bisa dilihat sendiri urutannya. Next. Hasil wawancaranya, menurut Bu Nani, gambar ke-1 lantainya kotor menimbulkan komplain dari para user. Gambar kedua, exhaust harus dibersihkan karena banyak debu yang menggumpal. Gambar ketiga, terdapat tempat sabun yang rusak menimbulkan komplain juga dari para user. Gambar keempat, terdapat tempat tisu tetapi tidak disediakan tisunya. Gambar kelima, toilet yang bernuansa gelap mengganggu penglihatan ketika malam hari. Gambar ke-6, terdapat perabotan kloset yang rusak tapi ditaruh di tempat yang tidak seharusnya dan seharusnya dibenarkan. Gambar ke-7, slot pengunci pintu yang rusak yang sepertinya dikarenakan oleh user. Next. Hal yang dirasakan atau kesulitan yang dihadapinya yaitu adalah tidak ada masalah khusus yang dirasakan oleh Bu Nani, hanya masalah-masalah umum saja. Fakta keadaan saat ini, Ibu Nani merasakan toilet yang selalu kotor yang sepertinya ditimbulkan oleh user sendiri karena sebetulnya sudah sering dibersihkan. Harapan kedepannya dari Ibu Nani ini harus saling menjaga kebersihan oleh semua user toilet FEB, karena jika semua sudah menjaga kebersihan toilet akan bersih dan rapi. Menurut Ibu Nani, dari pihak Telkom University-nya sendiri sedikit lambat menanggapi keluhan yang dirasakan oleh user. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah dari Pak Dani selaku Kepala Manajer Koperasi. Bapak ini mengurutkan card sorting berurutan dari yang terlihat kotor ke bersih. Nah, ini bisa dilihat juga card sortingnya. Next. Hasil wawancaranya, gambar ke-1, lantainya kotor menimbulkan kesan tidak nyaman. Gambar kedua, slot penguncinya rusak. Gambar ketiga, terdapat alat atau kloset yang rusak tapi ditaruh di tempat yang tidak seharusnya. Gambar keempat, terdapat tempat sabun yang rusak yang seharusnya bisa digunakan. Gambar kelima, exhaust tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gambar keenam, toilet yang bernuansa gelap karena lampunya yang cukup redup. Gambar ketujuh, terdapat tempat tisu tetapi tidak disediakan tisunya. Selanjutnya hasil wawancara yang dirasakan atau kesulitan yang dihadapinya, Bapak Dani ini merasakan ada fasilitas toilet di FEB yang tidak bisa digunakan. Fakta dan keadaan saat ininya, fasilitas dalam kamar mandi toilet FEB tidak berfungsi secara normal, khususnya dalam beberapa showernya yang tidak bisa digunakan atau airnya suka kecil katanya. Harapannya untuk kedepannya distandarisasikan kembali semua fungsi dari fasilitasnya oleh pihak Telkom University agar fungsinya normal dan dapat digunakan dengan nyaman.
Selanjutnya ada affinity diagram. Pada affinity diagram ini dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kategori kenyamanan, yaitu terdapat bau tidak sedap, terdapat air yang mengenang, slot pintu yang rusak, bilik toilet yang tidak full tertutup membuat tidak nyaman, lalu lampu yang redup membuat tidak nyaman, banyak noda di lantai dan dinding, beberapa flush dan shower yang tidak berfungsi, dan benda yang disimpan sembarangan membuat pengguna tidak nyaman melihatnya karena terkesan berantakan. Selanjutnya ada dari segi fasilitas, yaitu tidak disediakannya tisu, sabun, dan hand dryer. Lalu dalam segi higienitas dan sanitasi, yaitu noda seperti jamur dan lumut dapat menjadi sarang penyakit, exhaust yang harus dibersihkan, dan sabun yang habis membuat pengguna tidak bisa membersihkan tangan dengan bersih. Dalam segi keinginan, yaitu pihak internal FEB melakukan perawatan yang lebih baik dan distandarisasikan kembali semua fungsi dari fasilitasnya oleh pihak Universitas Telkom. Dan yang terakhir, yaitu keadaan saat ini, cleaning service melakukan pembersihan sebanyak 4 kali dalam sehari, perlu dilakukan perbaikan dari segi fungsional, dan pengguna seringkali komplain mengenai dinding yang kotor walaupun sudah dibersihkan. Selanjutnya ada insight. Insight yang pertama, pengguna memerlukan fasilitas dasar seperti tisu toilet dan juga sabun yang dirasa sangat penting. Kedua, pengguna memerlukan perawatan yang teratur pada toilet, khususnya fasilitas-fasilitas penting seperti exhaust, pintu bilik, shower toilet, dan juga lampu. Yang ketiga, perlunya kesadaran seluruh anggota toilet untuk menjaga kebersihan toilet agar toilet lebih rapi dan bersih. Selanjutnya adalah user persona canvas. Yang pertama adalah Ibu Nani. Ibu Nani adalah staf di Telkom University bagian cleaning service. Beliau bertugas membersihkan toilet di gedung FEB. Jobs to be done-nya adalah membersihkan toilet di gedung FEB 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam supaya tidak kotor. Pain-nya adalah pengguna toilet terkadang lupa flush setelah menggunakannya. Lalu juga pengguna toilet suka membiarkan tisu berserakan setelah dipakai. Gain-nya adalah menambahkan fasilitas toilet yang kurang, dan pengguna toilet lebih memperhatikan kebersihan toilet. Use case-nya adalah membuang tisu yang berserakan. Next. Selanjutnya adalah Bapak Dani, yaitu manajer koperasi di Telkom. Sebagai salah satu pengguna toilet, menurut beliau toilet di gedung FEB sedikit kurang baik. Jobs to be done-nya adalah meningkatkan standar kebersihan dan toilet di gedung FEB. Pain-nya adalah terkadang ada pengguna toilet yang jorok dan shower di toilet tidak berfungsi dengan baik. Gain-nya adalah perbaikan pada shower dan flush di toilet, dan juga pengguna toilet yang lebih memperhatikan kebersihan toilet. Use case-nya adalah membawa tisu dari luar toilet. Yang terakhir adalah Netia, yaitu mahasiswi di Telkom University yang merupakan salah satu user di toilet gedung FEB. Menurut Netia, toiletnya sendiri kurang nyaman. Jobs to be done-nya adalah meningkatkan kualitas fasilitas di toilet agar toilet terasa nyaman digunakan. Pain-nya adalah genangan air di dalam toilet dan bau yang tidak sedap di dalam toilet. Gain-nya adalah penambahan parfum dan penambahan tisu roll di toilet. Use case-nya adalah membawa tisu sendiri ke toilet dan membawa parfum sendiri ke toilet. Terakhir ada how might we. Yang pertama, how might we make the toilet clean and attractive for all users on FEB. Maksudnya adalah bagaimana kita membuat toilet di FEB itu bersih dan buat semua pengguna di FEB. Kedua, bagaimana kita mendesain toilet agar semua user merasa nyaman di toilet. Yang ketiga, bagaimana kita membuat kualitas di toilet lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.